Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Indah hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini, luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dunia kita ini adalah dunia yang semakin hari semakin luar biasa persaingannya. Semakin ketat kita bersaing satu dengan yang lain. Di dalam hidup saudara dan saya, kita mungkin merasakan orang-orang yang dalam dunia bisnis, betapa kompetisi persaingan dunia semakin hari semakin tajam. Bukan hanya dalam dunia bisnis, tapi dalam dunia olahraga, dunia pendidikan, semua aspek hidup manusia, itu persaingan kita di hari-hari ini sangat luar biasa. Saya membaca kisah mengenai orang-orang Amerika yang hari-hari ini sedang bersaing ketat luar biasa. Ada seorang yang bernama Tom Ferry itu menulis buku mengenai The All American Race to Make Champions of Our Kids, Our Children. Pertandingan orang-orang Amerika untuk membuat anak-anaknya itu menjadi juara di dalam banyak hal, dan khususnya di dalam dunia olahraga, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam apa yang ditulis oleh Tom Ferry ini, sekarang ini anak-anak umur 12 tahun itu sudah mengikuti perlombaan racing mobil, Bapak Ibu. Umur 12 tahun sudah balapan mobil. Anak umur 11 tahun sekarang sudah masuk di dalam skateboarding yang profesional. Anak umur 9 tahun sekarang sudah disewakan oleh orang tuanya, itu adalah professional coacher, pelatih profesional di dalam apa yang menjadi olahraga mereka. Anak umur 8 tahun sekarang dalam setahun sudah harus mengikuti 75 kali pertandingan baseball. Umur baru 8 tahun. Anak umur 7 tahun sekarang, 7 tahun sudah mulai mengikuti profesional angkat besi. Anak umur 6 tahun sekarang sudah mempunyai profesional atau personal trainer yang melatih mereka di dalam apa-apa yang memang mereka punya bakat. Anak umur 5 tahun sekarang sudah dilatih main sepak bola sepanjang tahun. Anak umur 4 tahun sekarang di Amerika sudah mulai dimasukkan di dalam junior olimpiade, junior olympics. Anak umur 3 tahun sekarang sudah dimasukkan di dalam satu pelajaran berenang selama 3 tahun yang mereka harus lulus dan kuasai semuanya. Anak umur 2 tahun sekarang sudah dimasukkan di dalam golf clubs. Nah, saudara tahu penulis buku ini, si Tom Ferry berkata bahwa dia pergi ke Australia, bawa anaknya yang umur 1 tahun, anak laki-lakinya yang masih 1 tahun namanya Kellen, untuk dites DNA-nya, untuk mengalami tes genetik analisis, untuk mengerti anak ini walaupun baru 1 tahun, itu jagonya olahraga apa. Dan akhirnya sudah didapatkan bahwa anaknya yang baru usia 1 tahun, itu adalah memiliki semua yang dibutuhkan untuk menang di dalam olimpiade winter. Saudara bisa bayangkan, saudara, zaman sekarang anak itu bukan lagi ditunggu nanti kalau sudah di atas 18 tahun. Anak-anak sampai pada usia 1 tahun pun sekarang sudah mulai dilatih. Kalau saudara pergi ke Korea, saudara akan menemukan orang-orang di Korea, anak umur 1 tahun pun sudah ada gurunya. Sudah mulai dikasih ginseng yang cocok untuk mereka. Sehingga anak-anak Korea itu waktu nanti besar itu sudah sangat pandai sekali.
Mereka tidak tunggu nanti waktu usia sudah belasan tahun. Itu dimulai dari waktu bahkan masih dalam kandungan. Begitu lahir punya guru. Dan survei itu membuktikan, kata mereka, anak-anak yang usia 1 tahun dan punya guru, anak-anak itu jauh lebih pinter nanti, lebih hebat, 5 kali 10 kali lebih hebat dari anak-anak yang tidak pernah punya guru waktu usia 1 tahun. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dunia luar itu sudah berpikir jauh, punya target yang jauh, punya goal yang jauh. Mereka punya sasaran yang sangat tinggi, mimpi yang besar. Tapi seringkali anak Tuhan lupa semuanya itu. Yang penting haleluya, puji Tuhan. Tidak mau kerja keras, tidak punya impian yang besar, tidak berani punya target yang tinggi, tidak berani punya goal yang hebat dalam hidup. Karena mereka berpikir, ya sudah begini-begini aja oke. Alon-alon asal kelakon, apakah itu masih bisa dipakai di era kita yang seperti ini? Flowing with the motion, mengalir saja dalam hidup ini. Apa mau jadi, apa nggak jadi. Take it easy. Apakah itu masih bisa dipakai dalam dunia kita yang seperti ini? Sementara orang di luar sana berlomba-lomba luar biasa. Jangan sampai kita yang ada di dalam gereja, kita diam saja, kita tidak bergerak, kita tidak berani punya mimpi yang besar, kita tidak berani punya target yang besar, kita tidak berani punya sasaran yang besar. Oleh sebab itu hari ini saya ingin membawa kita melihat satu tema firman Tuhan. Aim higher. Bidik yang lebih tinggi, punya sasaran yang lebih tinggi, punya goal yang lebih tinggi, punya mimpi yang lebih besar. Berapa banyak kita tidak berani mimpi besar karena kita memang takut kecewa. Nggak usah tinggi-tinggi kalau punya mimpi, entar nggak dapat kecewa. Saya ingin beritahu saudara, orang sukses adalah orang yang paling sering alami kecewa dalam hidup. Itu sebabnya mereka sukses. Orang gagal adalah orang yang tidak pernah mau mengalami kekecewaan hidup. Mari kita belajar berubah di dalam semua ini. Saya ingin membawa kita melihat dalam kehidupan seorang yang biasa-biasa saja, namanya Gideon. Bagaimana Gideon di dalam kehidupannya itu menjadi orang yang luar biasa. Bangsa Israel ditindas, bangsa Israel mengalami tekanan, bangsa Israel mengalami ditawan oleh bangsa Midian. Jadi bulan-bulanan bangsa Midian, ternak diambil, hasil tanaman diambil, kekayaan direbut, segala sesuatu diambil oleh musuh. Bangsa Israel tidak berdaya. Allah pakai yang namanya Gideon untuk membawa keselamatan, kemenangan bagi bangsa Israel untuk lepas daripada bangsa Midian yang menjajah, mengkungkung, mengurung mereka, injak-injak kehidupan mereka. Siapa Gideon? Gideon orang biasa. Gideon bukan orang yang hebat. Gideon orang yang biasa sekali, tetapi di dalam Gideon ada sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman. Apa yang bisa kita pelajari dari Gideon? Supaya kita bisa meraih sesuatu yang besar, meraih sesuatu yang tinggi, sesuatu yang kelihatannya impossible untuk kita reaching out dan ambil itu saudara. Bagaimana kita bisa lakukan? Nomor 1, isolating yourself for greatness. Isolasikan diri Anda untuk perkara besar. Belajar mengisolasi diri saudara supaya engkau bisa melakukan perkara-perkara besar dan meraih perkara-perkara besar di dalam hidup. Mari lihat dengan saya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 16. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 16 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini,
dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Bapak Ibu, kita lihat dari cerita ini saja bahwa Gideon itu masih butuh untuk diyakinkan. Gideon itu masih mengalami dalam hidupnya seperti orang biasa. Banyak hal yang meracuni pikiran dan hatinya dan pandangannya dan pendapat-pendapat pribadinya. Sampai dia berkata, ah Tuhan, apa iya? Ah Tuhan, siapakah aku ini? Itu hanya membuktikan bahwa Gideon itu tidak bisa melihat sesuatu yang besar di dalam sana dan di luar sana. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus belajar isolating ourselves for greatness. Kita mengisolasi diri kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Tolak segala bentuk kenegatifan yang ada. Seringkali kita tidak maju karena banyak pikiran negatif, karena omongan orang yang negatif, karena bergaul dengan orang yang negatif, karena kita divonis negatif oleh orang tua kita mungkin, oleh teman baik kita mungkin, oleh pasangan kita mungkin. Mari kita berhati-hati, tolak segala bentuk kenegatifan dari hidup. Orang yang menang, orang yang hebat, orang yang bisa mengalahkan dan membuang segala yang negatif dari hidupnya. Jadi mari jangan izinkan situasi dan kondisi menjatuhkan kita. Jangan izinkan orang-orang gagal mempengaruhi hidup saudara. Saudara berkata, saya pingin begini, saya pingin begitu, saya ingin lakukan itu. Orang-orang yang gagal di sekitar kita akan bilang, percuma, gak mungkin bisa. Umur sudah berapa? Kita ini kalah sama yang lain-lain. Siapa kita ini? Jangan izinkan orang negatif mempengaruhi hidupmu. Jangan izinkan kenegatifan memangsa akan kita, Bapak Ibu. Buang segala kenegatifan kalau engkau mau maju di dalam hidup ini. Lalu hormati Allah. Belajar menghormati Tuhan. Kalau saudara membaca dari ayat 18 sampai ayat 22, maka Gideon ini adalah orang yang begitu tahu bahwa itu dia sedang bicara dengan malaikat Allah, yaitu Allah sendiri. Dia pergi ke belakang, dia ambil akan persembahan, dan dia olah makanan, dan dia melakukan membakar mezbah bagi Allah. Ada sikap hormat. Anda mau jadi besar di dalam dunia ini, belajar mulai menghormati Allah. Orang besar adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Bukan yang badannya besar. Orang besar adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Mari belajar merendahkan hati dan hidup dan diri kita kepada Allah yang sangat besar. Jadilah orang yang menomorsatukan Allah di dalam hidup. Belajarlah ambil keputusan berkata, aku akan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Mari belajar dalam hidup ini menghormati Tuhan. Seringkali kegagalan kita terjadi karena kita tidak lagi respect Allah, tidak lagi kita menghormati Allah di dalam hidup ini. Mari belajar buang segala ketakutan, segala kebimbangan yang bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara membaca ayat 36 sampai 40, maka dikatakan kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Demikianlah terjadi. Keesokan harinya pagi-pagi ia bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu, diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh. Jadi dia itu melakukan satu permintaan, satu tanda kepada Allah. Guntingan bulu ini yang basah, kelilingnya kering.
Itu terjadi. Lalu dibalik, guntingan ini yang kering, sekitarnya yang basah. Itu pun terjadi. Gideon adalah orang yang berani minta tanda kepada Allah. Kadang-kadang di dalam hidup kita ini, kebimbangan terjadi, ketakutan terjadi karena hubungan kita dengan Allah itu renggang, Bapak Ibu. Jadi kita harus jaga hubungan kita dengan Allah. Kita harus berani dalam hidup kita ini minta tanda kepada Allah. Tidak pernah masalah anak Tuhan minta tanda kepada Allah. Tidak pernah masalah. Yang selalu jadi masalah adalah kalau kita hidup selalu dalam ragu-ragu, selalu dalam kebimbangan. Itu yang menjengkelkan hati Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan ingin minta tanda supaya dia percayanya kuat dan teguh kepada Allah, saya katakan Bapak Ibu, Allah tidak pernah keberatan memberi tanda kepada kita. Keyakinan itu selalu datang daripada Allah. Saya baca kisah mengenai seorang namanya Dave Harvey. Dave Harvey ini 20 tahun tidur tidak pernah mimpi. Bapak Ibu pernah tidur tidak mimpi? Dokter bilang orang yang sehat dan punya kualitas tidur yang baik itu setiap malam pasti mimpi. Jadi kalau saudara itu udah lama gak pernah mimpi, jangan-jangan ada gangguan tidur. Si Dave Harvey ini adalah orang yang mengalami gangguan tidur namanya sleeping apnea. Sleeping apnea itu adalah orang yang malam kualitas tidurnya sangat tidak baik. Ngoroknya luar biasa. Di sini ada yang ngorok. Kalau saudara ngoroknya luar biasa, tidur saudara itu pasti tidak berkualitas. Saudara jangan salah sangka. Banyak kita bilang begini, wih cepetnya tidur ya. Baru ngomong sebentar sudah tidur. Loh tadi masih ngomong-ngomong sudah hilang. Ngorok dia. Wah enak ya, pules ya. Itu orang kalau ngorok tidak pules justru. Kualitas tidurnya justru tidak baik. Nah Dave Harvey ini lalu pergi dokter. Lalu dokter bilang kamu kena yang namanya sleeping apnea. Jadi apa jalan keluarnya? Kamu ini ngorok. Makanya tidurmu itu tidak ada mengalami mimpi. Lalu dikatakan, apa yang harus aku lakukan? Lalu dikatakan bahwa harus dipotong yang namanya uvula. Uvula itu anak teka. Yang kalau saudara buka mulut, itu. Lalu ada yang gantung-gantung dari atas. Nah itu bukan gantungan Bapak Ibu. Itu namanya uvula. Uvula itu anak teka. Itu kata dokter itu harus dipotong. Dia bilang, semua organ tubuh apapun kelihatan gak penting, jangan dipotong-potong kalau gak penting. Jadi dia tidak mau potong. Dan ini dia tolak untuk operasi sampai cukup lama. Hidupnya tetap ngorok, tidak berkualitas, tidak pernah mimpi. Lalu akhirnya dia datang lagi pada dokter. Ya udahlah dokter, potong aja lah, terserah. Lalu dokter potong. Tidurnya mulai tidak lagi ngorok. Sudah berhenti ngoroknya. Dan dia mimpi. Dia berkata, setelah 20 tahun tidak pernah mimpi, sekarang aku tidur ya mimpi. Dokter bilang tidak peduli apakah engkau mimpi dan masih ingat atau engkau mimpi dan engkau lupa. Tidak masalah. Tapi tidur berkualitas itu ada mimpi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, banyak orang Kristen tidak lagi mimpi. Tidak berani mimpi yang jauh. Tidak berani mimpi yang besar. Tidak punya impian dalam hidup. Ya udah gini-gini aja kan sudahlah, mau apa lagi. Itu yang membuat kita tidak maju. Itu yang membawa kita tidak bergerak dan melihat bagaimana Allah mampu memberkati kehidupan kita. Hari ini saya ingin membawa saudara mengerti, isolating yourself for greatness. Isolasikan dirimu dari segala sesuatu yang negatif. Banyak orang tidak melangkah maju karena pikiran negatif, hati negatif, omongan orang lain yang negatif, situasi yang negatif. Mari belajar buang itu dari hidup saudara. Kalau engkau mau maju, isolasikan dirimu dengan hal-hal yang baik dan positif. Supaya engkau bisa dapatkan sesuatu yang sangat baik di depan sana. Nomor 2 kita mau lihat bersama-sama. Kalau kita bicara aim higher, bidik yang tinggi. Bukan hanya kita bicara mengisolasikan diri kita untuk hal-hal yang besar. Tapi mari
Belajar to see yourself as a winner. Belajar melihat diri saudara sebagai seorang pemenang. Saya ingin bawa saudara kembali ke dalam ayat 12. Malaikat bilang begini, malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan melihat Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Tapi Gideon melihat dirinya, siapakah aku ini? Kaumku paling kecil, namanya Menashe. Dari kaum yang paling kecil, aku yang paling muda. Siapakah aku ini yang bisa membawa bangsa Israel keluar dan menang terhadap bangsa Midian? Yang namanya Gideon tidak melihat dirinya itu sebagai pemenang. Dia melihat dirinya sebagai pecundang. Bapak Ibu, terlalu banyak orang di dunia ini melihat dirinya sebagai pecundang. Pecundang itu orang yang kalah, a failure. Seorang yang gampang kalah, berpikir dirinya bukan seorang pemenang. Berapa banyak bangun pagi dan kau lihat di dalam cermin dan kau berkata, welek. Berapa banyak kau berkata, jelek aku ini. Gak bakal sukses aku ini. Gak mungkin aku menang dalam hidup ini. Aku tidak punya masa depan. Berapa banyak kita lihat cermin dan kita selalu berbicara jelek pada diri kita sendiri. Jangan bernubuat sesuatu yang negatif pada diri saudara. Kalau saudara berpikir sebagai orang yang disebut pecundang, engkau akan bertindak seperti pecundang. Kalau engkau berpikir engkau pecundang, engkau akan jadi seorang pecundang. Engkau akan hidup seperti seorang pecundang. Engkau akan menjadi pecundang. Hati-hati dengan apa yang saudara pikirkan. Karena itu akan membawa kepada apa yang engkau pikirkan dan engkau akan jadi persis seperti apa yang kau pikirkan. Itu sebabnya harus baca Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Pikirkanlah semua yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus. Tidak pernah Alkitab ajarkan kita pikir yang negatif. Tidak pernah Alkitab ajar kita berpikir untuk jadi orang kalah. Gideon sembunyi. Dia takut, dia bimbang. Itu sebabnya dia lakukan bekerjanya mengirik anggur di tempat yang sangat tersembunyi. Bapak Ibu, saya ingin saudara mengerti, Anda adalah pemenang karena Kristus ada di dalam Anda. Setuju, boleh bilang amin. Kita adalah pemenang karena Kristus yang ada di dalam kita. Yesus yang mati bagi kita di atas kayu salib. Dia mati supaya kita tidak harus naik ke atas kayu salib. Dia yang bangkit bagi kita supaya kita punya kemenangan di dalam hidup. Dia yang memberi kepada kita berkat-berkatnya. Saudara adalah pemenang. Bilang sama sebelahnya, saudara, engkau adalah pemenang. Engkau adalah pemenang. Mari kita bilang sama-sama, saya adalah pemenang. 1, 2, 3. Saya adalah pemenang. Kurang keras. Saya adalah pemenang. 1, 2, 3. Saya adalah pemenang karena Kristus. Jadi sekarang disambung. Saya adalah pemenang karena Kristus. 1, 2, 3. Saya adalah pemenang karena Kristus. Saudara bilang, oh Pak, kok kayaknya kayak motivasi. Sorry, ini bukan motivasi. Ini kebenaran firman. You are more than conqueror. Engkau lebih daripada pemenang. Kata firman, Bapak Ibu. Bukan kata seorang motivator. I am not a motivator. I'm gembala. Saya adalah pendeta. Saya adalah pengkhotbah. Saya pemberita kebenaran. Saya bukan motivator. Oleh sebab itu mari kita belajar melihat dalam hidup ini. Kalau Tuhan melihat Gideon sebagai pemenang, Tuhan juga lihat saudara sebagai pemenang. Hiduplah di dalam kemenangan yang diberikan kepada kita. Tahukah saudara bahwa Allah bisa melihat potensi yang ada di dalam diri saudara? Seringkali kita tidak mampu lihat potensi dalam diri kita. Seorang pemenang adalah orang yang mampu melihat potensi yang ada di dalam dirinya. Seorang pemenang adalah orang yang percaya atas potensi yang ada di dalam dirinya.
Yang sering kita dengar itu bilangnya begini. Sak bener ya tak omongi ya. Saya ini ya sak bener ya. Mestinya saya ini juara nek main piano. Bener ya loh. Sakingnya aku ndak main. Itu namanya tahu potensi dalam dirinya tapi tidak dilakukan. Kamu tak omongi ya. Mestinya ya. Aku itu nek main basket tak sunggui. Aku kalau serius main basket pasti aku ini juara. Nah terus, ya cuma ya itu loh. Rodok males. Nah, ini namanya orang tahu potensinya tapi tidak hidup dalam potensinya. Dia tidak menggali potensinya. Hanya tahu, saya beritahu saudara, just knowing your potential is nothing. Hanya tahu potensimu tidak akan mengubah hidupmu. You have to believe the potential you have in you. Saudara harus percaya potensi yang ada dalam diri saudara. Dan saudara harus hidup dalam potensi yang Allah berikan dalam hidup saudara. Setuju boleh bilang amin. Ini yang mengubahkan kita Bapak Ibu. Ini yang menjadikan kita seorang pemenang. Saya yakin dalam ruangan ini banyak sekali pemenang-pemenang. Tapi seringkali kita tidak percaya itu, kita ragu itu, kita tidak berani bilang kita pemenang, kita tidak bisa lihat potensi, atau kita bisa lihat potensi namun kita tidak percaya dan kita tidak hidup di dalamnya. It's time to repent. Inilah waktu untuk kita berubah, bertobat Bapak Ibu. Setiap manusia akan satu kali kelak mempertanggungjawabkan setiap potensi karunia talenta yang Allah taruh dan tanam di dalam hidupnya. Saudara dan saya akan harus mempertanggungjawabkan itu. Hiduplah di dalam potensi Anda. Saya kenal satu pemain musik, alat musik kita melayani di HFC. Dia punya toko lampu. Setia melayani sampai hari ini. Dengan bersusah payah dia sekolahkan anaknya. Seorang gadis ke Australia. Baru-baru ini beberapa hari yang lalu dia bilang pada saya, Pak Hani, puji Tuhan, Desember ini anak saya lulus Pak. Desember ini. Saya bilang puji Tuhan ya, hebat loh. Pak, sekarang anak saya sudah ngajar loh Pak. Oleh profesornya anak saya dijadikan asisten untuk ngajar loh Pak. Saya bilang aduh hebat Pak, luar biasa. Saya tahu bahwa setiap uang yang dikeluarkan itu betul-betul keringat. Never easy money. Bukan uang yang mudah. Tapi yang dicari dan dikumpulkan dari hari ke hari. Untuk supaya anaknya bisa sekolah. Dan dia berkata, Pak Hani ingat waktu Pak Hani doakan. 8 tahun yang lalu. Desember ini lulus Pak. Saya bilang saya bangga Pak. Saya bangga dengan anak Bapak. Inilah seorang anak gadis yang 8 tahun yang lalu lihat potensi dalam dirinya. Tidak mau menerima segala sesuatu yang negatif yang mungkin berkecamuk dalam kehidupannya dan pikiran dan hatinya. Tapi yang berkata, aku akan jadi dokter. Apapun terjadi, aku akan jadi dokter. Dan anak ini betul-betul jadi Bapak Ibu. Karena dia melihat dirinya as a winner. Melihat diri sebagai seorang pemenang. Ada orang bernama David Burnham, arsitek terkenal David Burnham. Dia adalah arsitek Amerika Serikat yang membangun master plan kota Chicago di Amerika. Dia membangun master plan Washington DC. Dia membangun bangunan-bangunan terkenal di New York City. Dia membangun bangunan terkenal yang tinggi-tinggi di Washington DC. Arsitek David Burnham memberi nasihat kepada orang-orang dan berkata, make no little plans. Jangan membuat rencana yang kecil-kecil dalam hidup. Make big plans. Buatlah rencana yang besar. Rencana besar itu akan menstimulasi darah di dalammu. Membuat engkau itu menjadi kreatif. Membuat engkau itu menjadi ambisius dalam hidup. Jangan bikin rencana yang kecil.
make no little plans, make big plans. Dan dia berkata, look at me, make big plans. Banyak orang harus berubah hari ini. Do you make big plans for your life? Atau engkau izinkan orang lain yang mencetak segala rencana bagi engkau di depan? Mari belajar berubah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Seorang yang bernama Dave Thurman. Dave Thurman menulis buku Off Balance and Purpose. Ketidakseimbangan dan maksud dan tujuannya. Dia menulis buku mengenai orang yang berjalan di atas tali. Tightrope walker. Dia menulis kenapa ada orang yang jalan di atas tali jatuh, ada orang berjalan di atas tali tidak jatuh. Dia bilang the secret is very very simple. Rahasianya sederhana. Orang-orang yang baru belajar berjalan di atas tali dan jatuh adalah orang-orang yang selalu lihat ke bawah. Professional walker, dia berjalan di atas tali, tidak mau lihat ke bawah. Walaupun kena angin, ini naik terus, gak pernah turun lihat bawah, terus kena angin, tidak pernah lihat bawah, lihat atas terus. Kayak saya, tapi saya injak karpet. Mari belajar dalam hidup ini, jangan jadi orang lihat bawah terus. Lihat yang ke atas, aim higher. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan melihat Allah yang menyertai kita, akan membawa kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup. Orang yang negatif tidak akan pernah lihat apa yang baik. Orang yang positif akan lihat sesuatu yang baik. 12 pengintai dikirim untuk mengintai. 10 negatif. Hanya 2 positif. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya. Apakah Anda termasuk bilangan yang 10 atau Anda termasuk kelompok yang 2? Yang mana yang menjadi bagian saudara? Marilah kita menjadi orang-orang yang positif, yang melihat diri positif dan berkata, musuh itu akan kami injak-injak, orang Filistin itu akan kami injak-injak, kami akan habiskan, hancurkan mereka, kami akan masuk dan kami akan menang. Mari di dalam hidup ini, change your mind, change your heart, supaya engkau jadi orang-orang yang percaya, you are a winner. Engkau menjadi pemenang Bapak Ibu. Karena Kristus sudah menang di kayu salib. Amin Bapak Ibu. Dia sudah menang dan berkata kepada kita, engkau lebih daripada pemenang. You are more than conqueror. Sekarang yang ketiga. Kalau tadi sempat ngantuk, poin 1, poin 2. Your last chance is point 3. Ini poin terakhir. Cultivating the burning faith. Marilah kita mengkultifikasikan iman yang menyala-nyala dalam hati kita. Kalau saudara mau baca ayatnya itu dalam Fatsal 7 ayat yang pertama sampai ayat 7. Apa isi ceritanya? Catat saja untuk dibaca di rumah. I have no time to read it. Kita akan harus segera selesai untuk perjamuan kudus habis ini. Tapi saudara catat untuk baca di rumah. Bahwa bagaimana kehidupan daripada Gideon. Gideon itu membawa 32.000 pasukan. Yang dilawan 135.000. Tuhan bilang kepada Gideon, Gideon, there is too much. Terlalu banyak. Bilangin sama mereka, yang takut boleh pulang. Wow. Jadi Gideon bilang, yang takut boleh pulang, gak usah perang. Yang pulang dari 32.000 adalah 22.000. Tinggal 10.000.
Dari 10.000 ini lawan 135.000, menurut saya kok jomplang. Lalu Tuhan bilang, Gideon masih terlalu banyak. 10.000 itu terlalu banyak. Coba bawa mereka minum ke sungai. Bagi 2 grup. Kalau orang-orang yang minumnya disosor aja pakai mulut kayak anjing, lep, 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 itu pisahin. Kalau yang ambil pakai tangan, pisahin. Lalu dipisahin. 9.700 sebelah sini, 300 sebelah sini. Mungkin Gideon berpikir 300 disuruh pulang karena terlalu sopan cara minumnya. Terbalik, Tuhan bilang yang 9.700 suruh pulang. Engkau perang dengan 300 lawan 135.000. Menurut saudara, kesempatan menang atau kalah? Tapi itulah iman, dengan 300 dia lawan musuh dan dia menang. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Itulah iman Bapak Ibu. Iman tidak mengenal kata gagal. Iman tidak mengenal kata gagal. Kita harus percaya Allah lebih daripada situasi. Kita harus belajar percaya Allah lebih daripada manusia, lebih daripada numbers, bilangan. Kita harus percaya Allah lebih daripada rasio kita, akal, pikiran, budi, pengalaman manusia. Iman memungkinkan yang tidak mungkin. Mari kita belajar melihat bahwa iman itu memungkinkan yang tidak mungkin. Mempercayai Allah di atas segalanya. Coba tanya kepada panglima perang manapun di dunia ini. 300 orang lawan 135.000 orang. Kira-kira yang menang mana? Kalau dia bilang yang menang kira-kira 300, tanya dia. Maukah engkau memimpin yang 300 lawan 135.000? Pasti jawabnya, not me. Hari ini agak flu. Enggak deh. Tetapi yang bisa memimpin 300 orang lawan 135.000 orang adalah manusia yang punya iman. Yang percaya kuasa Allah di atas segala-galanya. Yang percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Yang percaya kehebatan Allah itu luar biasa. Pertanyaan saya buat saudara, do you believe in miracle? Apakah engkau percaya pada mujizat? Apakah engkau masih percaya kuasa Allah? Apakah engkau percaya Allah sanggup menolong saudara, memberi kemenangan pada saudara? Iman percaya bahwa kemenangan itu ada di pihaknya. Kuncinya sangat simpel, penyertaan Tuhan itu kuncinya. Kalau hidup saudara disertai Tuhan, engkau akan jadi pemenang. Oleh sebab itu mari kita belajar memberi diri kita disertai Allah. Membuka jalan bagi Allah untuk turun dan menyertai hidup saudara. Memberikan penyerahan total kepada Allah. Supaya kita dibawa dan dipimpin menjadi pemenang. Tadi malam Ibu Agnes itu berikan kepada saya satu kisah yang menarik. Lalu saya dengar ceritanya. Saya bilang, oh bagus banget itu. Yang email dong buat aku. Saya bicara ini dengan Ibu Agnes di kamar tidur. Memang dunia modern. Istri kasih sesuatu kepada suami lewat email di kamar tidur. Sama-sama dua-dua di kamar tidur tapi email-emailan. Dunia kita memang dunia yang luar biasa. Saya terima emailnya, saya baca, oh bagus cerita ini. Kisah mengenai seorang namanya Ted Williams. Ted Williams adalah seorang yang gelandangan. Tidak punya rumah, tidak punya kerja, tidur sembarangan, makan sembarangan. Minta-minta pada orang dan pakai kalung, pakai karton dan tulis, please help me. Satu kali waktu datang seseorang bicara-bicara dengan dia. Oh suaramu kok bagus, coba nyanyi dong. Lalu dia menyanyi. Lalu direkam pakai, entah dia rekam pakai gadgetnya. 90 detik dia nyanyi. Wah enak banget. Dinaikkan ke YouTube. Orang banyak dengerin. Wow, termasuk studio-studio rekaman. Perusahaan-perusahaan studio rekaman dengar. Wow, keren banget suaranya. Saya aja seneng suaranya. Lihat orangnya gembel banget. Tapi begitu dia mulai diambil oleh studio rekaman. Mulai nyanyi, lalu bikin album.
kaya raya luar biasa. Fotonya jauh berbeda. Before dan after. Beda. Pakai dasi kupu-kupu. Mikrofonnya aja emas Bapak Ibu. Sepu emas. Keren banget. Kaya raya. Karena waktu dia ditanya, dia berkata, I have something in me. I have something big in me. Saya punya sesuatu yang besar dalam diriku. Walaupun aku gelandangan. Dan dia percaya one day, aku akan jadi orang besar. Sungguh-sungguh terjadi. Jangan kita kalah. Kita punya Yesus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jangan kita kalah. Pasang iman saudara. Believe in God. Betul-betul percaya Dia. Maka kita akan jadi pemenang. Aim higher. Mari kita bidik yang lebih tinggi. Arahkan yang lebih tinggi. Berani mimpi besar. Berani punya rencana besar. Berani saudara targetkan yang lebih besar. Karena percaya Allah menyertai kita. Mari belajar dalam hidup. Isolating yourself for greatness. Isolasikan dirimu untuk perkara-perkara mulia dan besar dalam hidup. Percaya dirimu as a winner. Trust yourself and see yourself as a winner. Lihat diri sebagai pemenang. Dan belajar di dalam kehidupan saudara ini. Yaitu bahwa engkau punya iman yang besar. Yang percaya firman. Yang berkata engkau lebih dari pemenang. Maka hidup saudara engkau akan jadi pemenang. Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.